Ternyata jalan yang ditunjukkan itu sempit-sempit, tetapi puji Tuhan sampai ke tujuan dengan selamat. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya juga merenungkan tentang Yesus yang mengatakan dirinya sebagai jalan, saya menjadi ingat akan pengalaman itu. Tuhan saya yang mengatakan diri sebagai jalan bisa menjadi seperti analogi Google Map. Kalau Anda pernah menggunakan aplikasi itu, Google Map itu tidak hanya menunjukkan jalan bahwa nanti kalau kamu mau ke sana lurus, lalu 100 meter belok kanan, lalu 50 meter belok kiri, ada putaran muter dan lain sebagainya. Google Map tidak hanya menunjukkan arah, tetapi dia berjalan bersama kita. Sehingga bagi saya, jalan menuju bengkel teater itu bukan jalan raya Citayam itu, tetapi Google Map itu jalan saya. Dari pengalaman itu, saya juga merenungkan bahwa ketika Yesus mengatakan diri sebagai jalan, kiranya Yesus yang sifatnya berjalan bersama dengan orang-orang yang percaya digunakan oleh Google Map itu cara bekerjanya. Lebih lagi, ketika Yesus mengatakan kebenaran, ada juga kalau analoginya menggunakan Google Map itu. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan Google Map, kita salah belok, Google Map tidak meninggalkan kita. Google Map tetap mengarahkan kita ke jalan yang lain menuju ke tujuan kita. Ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai kebenaran, kebenaran karena dia senantiasa mengarahkan kita kepada jalan atau tujuan hidup kita. Dan ketika Yesus mengatakan akulah kehidupan, akulah hidup, karena memang dia juga mengantar kita kepada tujuan hidup kita yang sejati, yaitu bersatu dengan Allah. Pengalaman dengan Google Map itu mengantar saya juga pada pengalaman iman itu. Pengalaman iman akan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan karena dia berjalan bersama dengan saya, kebenaran karena dia senantiasa mengarahkan saya kepada yang benar, dan hidup karena dia membawa saya kepada kehidupan yang sejati, yaitu persatuan saya dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita semakin menghayati bahwa Yesus adalah jalan, minimal kita bisa melihat bahwa kita bisa menjadikan Yesus sungguh-sungguh jalan kepada Bapa melalui 5 cara. Yang pertama, melalui ajarannya. Sebab dengan berpegang pada ajarannya, kita bisa sampai kepada surga. Yang kedua, melalui iman yang diinspirasikannya. Sebab ia datang ke dunia sehingga ia datang ke dunia dan mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Jalan yang ketiga, melalui teladannya. Sebab tak ada yang dapat sampai kepada Allah Bapa tanpa meneladani Kristus. Dan jalan yang keempat adalah melalui jasanya, yang memampukan kita untuk masuk ke tempat kediaman abadi. Dan jalan yang kelima adalah karena ia menyatakan Allah Bapa yang dengannya ia adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara yang terkasih, agar kita semakin menghayati bahwa Kristus adalah jalan kepada Allah Bapa, kita perlu merenungkan ajaran Kristus dan kehidupannya. Dari lahirnya sampai wafat, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Santo Fransiskus dari Sales pernah mengatakan, seperti halnya anak-anak yang mendengarkan ibunya, belajar untuk berbicara sesuai dengan bahasa ibunya, demikian pula kita, dengan membawa Tuhan dekat dengan kita melalui doa, permenungan akan perkataannya, perbuatannya dan kasihnya, kita belajar dengan bantuan rahmat Tuhan untuk mampu berbicara, bertindak, dan berkehendak seperti Dia, seperti Tuhan. Kita tidak dapat mencapai Allah Bapa dengan melalui jalan lain. Kealahan tidak dapat kita lihat dengan baik di dunia ini jika tidak dalam kesatuan dengan kemanusiaan penyelamat kita,
yang kudus, yang hidup, dan kematiannya merupakan topik yang paling layak untuk direnungkan bagi doa-doa kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, dengan merenungkan kehidupan Yesus, maka kita akan dapat mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karenanya, banyak orang yang dapat bertumbuh secara rohani dengan berdoa rosario, seperti yang kita doakan dalam bulan ini secara khusus. Karena pada dasarnya, doa rosario membawa kita pada permenungan peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Dengan permenungan itu, umat beriman dibawa untuk lebih menghayati rencana keselamatan Allah yang dinyatakan dalam diri Kristus. Maka ajakan untuk merenungkan kehidupan Yesus ini adalah ajakan bagi Anda dan saya untuk semakin dekat dengan Yesus. Perkataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," tidak saja ditujukan untuk menjawab Rasul Thomas. Menjadi kebenaran dan hidup adalah sesuatu yang layak bagi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Seperti yang dituliskan Rasul Yohanes dalam permulaan Injilnya, firman itu telah menjelma menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus adalah kebenaran, sebab dengan kedatangannya ke dunia, Ia menunjukkan bahwa Tuhan setia pada janji-janjinya. Dan karena Ia mengajarkan kebenaran tentang siapakah Tuhan itu. Selanjutnya Kristus mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan yang sejati adalah yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Yang artinya penyembahan sejati kepada Allah Bapa adalah yang dilakukan di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus, kebenaran itu sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya mari kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, agar kita semakin dekat dan akrab dengan Dia yang menunjukkan jalan yang sebenarnya bagi kehidupan kita. Mengundang Dia dalam doa keluarga, dalam rosario, dalam amal kasih bersama keluarga, agar kita hidup selaras dengan kehidupan Yesus sendiri, berpikir, bertindak seperti Yesus, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Dan bersama dengan pemazmur, kita bisa bersyukur dan bernyanyi. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebagaimana tadi diajak oleh Pater Alfon, kita menyanyikan bersama mazmur itu. Semoga Allah yang besar cintanya itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan gereja kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.